Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mengaturkan segenap puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai hari-hari dan jalan kehidupan kita. Salawat beriringkan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sejak malam tadi Allah turunkan rahmatnya dengan turunnya hujan. Namun kadangkala hujan bisa mendatangkan bencana apabila turun dalam jumlah yang banyak atau di luar kebutuhan dari makhluk yang ada. Maka di banyak tempat terjadi banjir, dan banjir juga menjadi musibah bagi saudara-saudara kita yang mungkin menyebabkan terjadinya longsor, kemudian banjirnya sampai mengenangi ke dalam rumah-rumah mereka. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam momen ini sebagai bahasan kita dalam khutbah di siang hari ini, bagaimana seorang muslim mensikapi musibah. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada dasarnya setiap kita tidak menginginkan terjadinya musibah pada diri kita, keluarga atau masyarakat kita. Namun perlu kita sadari bahwa musibah itu akan datang dan akan terjadi dengan tujuan-tujuan Allah memberikan musibah dalam kehidupan kita. Ada musibah yang kita rasakan berat bagi kita untuk menerimanya. Ada musibah yang mungkin tergolong sedang. Ada musibah yang tergolong ringan dan tidak berdampak kepada kepribadian kita. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita sikapi dengan positif, maka sesungguhnya musibah itu ada hikmah di baliknya, dalam rangka mengangkat derajat seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana dia lolos dalam ujian-ujian yang ditimpakan kepadanya. Dalam kalimat lain, Rasulullah juga mengatakan bahwa tidaklah seseorang diberikan musibah atau ujian oleh Allah melainkan juga Allah angkat dosa-dosanya.
Bisa jadi musibah yang Allah berikan dalam rangka menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan juga bisa jadi musibah itu diberikan dalam rangka mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang merupakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, kepada umat-umat terdahulu. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan atau ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan bahwa bila mana seseorang menginginkan surga, pastilah dia diberikan oleh Allah ujian, cobaan-cobaan kehidupan, sehingga pada akhirnya dia memperoleh surga yang dijanjikan. Di dalam surat lain juga dikatakan, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengatakan kami telah beriman kepada Allah padahal kamu belumlah diuji? Ujian itu dalam rangka menguji keimanan yang dimiliki oleh seseorang, apakah dia lolos dengan ujian tersebut atau dia gagal dengan ujian yang ditimpakan kepadanya. Kembali ke ayat tadi, sesungguhnya jannah itu tidaklah bisa diraih dengan jalan yang mulus, dengan kehidupan yang tenang-tenang saja. Jannah itu akan bisa didapatkan bila mana seseorang lulus dalam ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Sebetulnya ujian itu tidak saja berupa musibah dan bencana. Bisa saja ujian itu datang dalam rangka mempertahankan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Walaupun kadangkala di dunia seseorang mengalami kemelaratan, kesusahan dalam hidup, kalau dia berjalan pada garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dengan keimanannya, maka insya Allah dia kelak di akhirat akan mendapatkan surga, kesuksesan akhirat yang semua kita mendambakan akan bisa mendapatkannya. Sebagaimana dalam doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kita inginkan sukses di dunia dan juga kita inginkan sukses di akhirat. Kalau misalkan tidak didapatkan kesuksesan di dunia, semoga Allah berikan kesuksesan di akhirat. Maka amatlah merugi kiranya seseorang hanya mendapatkan sukses di dunia dan akan tetapi dia tidak mendapatkan kesuksesan di akhirat. Sebagai seorang mukmin kita berharap keduanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab terdahulu dia mendambakan ketika kebun-kebunnya tumbuh dengan suburnya, dialiri air sungai yang terus mengalir, orang pada memandang dia telah mendapatkan hidup sukses di dunia karena kebun-kebunnya menghasilkan buah yang banyak. Seperti itu khayalan dunia dari orang-orang Arab, karena dia mendambakan aliran sungai yang terus
mengairi kebun-kebun mereka sehingga bisa tumbuh dengan suburnya. Namun bagi kita yang kita harapkan adalah bagaimana Allah berikan kabar gembira dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat tadi diceritakan bagaimana perjuangan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Mereka ditimpa ujian demi ujian. Masat humul baksa, ditimpakan kepadanya. Yang pertama baksa, yakni kemelaratan hidup. Kita tahu dalam sejarahnya betapa banyaknya Rasul, Nabi dan salafus soleh mengalami kemelaratan dalam hidupnya. Namun mereka tetap istiqomah dalam taatnya sehingga berhasil menghadapi ujian dengan kemelaratan itu. Dan sesungguhnya dalam tafsiran ayat ini merupakan ujian yang paling ringan, kemelaratan hidup. Yang kedua itu dharra. Dharra itu adalah penderitaan. Kalau bagaimana penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana penderitaannya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana penderitaan orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan Islamnya. Mereka disiksa, dianiaya, bahkan juga sampai dibunuh karena mempertahankan keimanan. Ini penderitaan hidup yang mereka alami. Kemudian yang ketiga itu adalah zulzilu, goncangan. Ini lebih berat. Sampai Rasul dan para orang-orang yang bersamanya mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya kami telah menerima cobaan ujian yang amat berat. Allah berkata di ujung ayat, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Biasanya Allah menolong kita pada detik-detik terakhir dari sebuah perjuangan, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berikan bantuan pada detik-detik terakhir. Doa-doa kita, harapan kita dan keinginan kita kadangkala sudah mendekati rasa berputus asa dari sebuah harapan dan keinginan itu. Namun dikatakan bagaimana kita jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana solusi dari musibah-musibah yang diberikan oleh Allah? Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-142 dengan kalimat yang hampir sama dengan surat Al-Baqarah 214 tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangkal bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillah, bahkan padahal Allah belum mengetahui, Allah belum melihat. Allazina jahadu, orang-orang di antara kamu yang betul-betul berjihad. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum tahu siapa di antara kamu yang betul-betul sabar menghadapi ujian tersebut. Kaum muslimin yang memuliakan Allah, ada dua makna jahadu di dalam ayat ini. Yang pertama bermaknakan mujahadah, melawan emosional kita, mengendalikan diri kita yang mungkin saat diberikan ujian kadangkala bertolak belakang dengan keinginan, dengan harapan, dengan kondisi-kondisi psikologis kita. Kadangkala tidak serta-merta kita menerima ujian yang diberikan oleh Allah.
kadang merasakan, terfikir hal-hal yang mungkin negatif, berniat negatif, berpikir negatif, tidak berpikir positif. Itu emosional kita. Itu makna muhajadah. Mampukah kita menghadapi psikologi, mental, perasaan yang ada itu sehingga kita mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah itu dengan baik, dengan pengendalian diri yang baik. Yang kedua, jihad. Jihad dalam makna eksekusi. Tindakan apa yang kita lakukan ke depannya setelah kita mampu bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu memiliki tujuan dan maksud, dan insya Allah harus berikan hikmah di balik ujian yang datang tersebut. Ada jihad yang dilakukan, ada upaya ke depan, ada peningkatan amal yang mungkin kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didatangkan ujian tersebut. Wa ya'lamus sabirin, dan Allah belum melihat siapa di antara kamu yang betul-betul sabar. Sabar dalam mana bagaimana merespon ujian yang diberikan Allah itu dengan baik, dengan husnuzon, dengan berbaik sangka, dan juga di dalamnya ada sikap usaha dan tawakal yang kita lakukan. Ada upaya memperbaiki diri sehingga mensikapi ujian itu dengan baik. Oleh karena memang di dalam ayat di ujung surat Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Allah berikan ujian yang berat mungkin terhadap saudara kita, tetapi dia merasa ringan dengan ujian tersebut. Allah berikan ujian yang ringan kepada kita, kadangkala kita sikapi dengan ujian yang berat. Bagaimana kita mensikapi seperti ujian diberikan oleh Allah dengan berbaik sangka, dan sesungguhnya di balik ujian itu ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah datangkan dalam hidup kita. Sebagai tegurankah? Sebagai cobaankah? Sebagai ujiankah? Atau mungkin sebagai azab dan peringatan yang diberikan karena dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan selama ini, sehingga didatangkan ujian, didatangkan cobaan, didatangkan musibah agar kita sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kisahnya sahabat yang telah lama tidak diuji oleh Allah, malah dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, apakah engkau tidak sayang lagi kepadaku? Sudah lama aku tidak engkau uji, wahai ya Allah." Dia menginginkan ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ujian agar kita merasakan kehidupan ini. Allah perlihatkan kesulitan untuk bisa melihat kemudahan. Allah ciptakan keburukan untuk bisa melihat ada di dalamnya kebaikan. Allah ciptakan kegagalan untuk bisa melihat ada kesuksesan. Allah ciptakan yang kotor untuk bisa melihat ada yang bersih. Hidup ini diciptakan oleh Allah serba berpasangan. Ketika kita melihat mengalami kesulitan, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan yang Allah datangkan. Fa inna ma'al usri yusra. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga khutbah kita pada siang hari ini memberikan manfaat pada kita dalam momen hari ini kita menghadapi ujian, cobaan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian yang bisa kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la